Halo sobat pecinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Dan kita masih bersama di Indonesia Open 2025 teman-teman. Oke sobat badminton lovers, bagaimana perasaan teman-teman hari ini setelah babak 16 besar ya? Mari kita bahas bersama-sama dalam dua topik ini. Yang pertama kita akan lihat hasil babak 16 besar, merah putih gugur berjemaah, dan juga calon lawan di perempat final bagi pemain kita yang akan lolos atau sudah lolos ke perempat final. So mari kita bahas informasi selengkapnya. Oke sobat, sebelum kita lanjut mari kita lihat dulu untuk wakil kita yang hari ini bisa dibilang gugur di babak 16 besar ya. Yang pertama ada pasangan Amri dan juga Nita ya. Ganda campuran kita harus takluk 2 game langsung atas ganda campuran Malaysia. Geser lagi ke ganda campuran berikutnya yaitu Jafar Felisa yang sayang sekali ya, bisa dibilang ini sangat disayangkan. Mereka harus takluk dengan skor yang sangat ketat ya atas lawan mereka dari Jepang, rubber game ya. Di game pertama menang, game pertama kalah, game kedua mereka menang, dan game ketiga harus kalah dengan skor yang tipis ya. It's okay, Jafar Felisa, next turnamen lebih keren lagi lah pokoknya ya. Dan ini dia sangat disayangkan ya, Jonathan Christie harus takluk rubber set ya. Setelah sebelumnya di babak 32 besar bermain rubber set, di babak 16 besar rubber set juga, namun kali ini harus gugur ya, kalah atas pemain dari Hong Kong ya, Lee Cheong Yu ya. 21-12 di game pertama menang, namun sayang sekali di game kedua dan ketiga dibalikan keadaan oleh pemain Hong Kong. Kita lihat lagi wakil kita yang gugur juga ya. Ada pasangan Apri Feby ya, yang juga harus ditaklukkan rubber set oleh pasangan Korea Selatan. Kemudian terjadi duel sesama pemain kita di ganda putri dimenangkan oleh pasangan Ana Tiwi ya. Kemudian satu lagi Alwi Farhan juga sayang sekali teman-teman ya, meskipun permainannya sedang bagus-bagusnya, namun harus mengakui keunggulan dari Anders Antonsen. Tapi nggak apa-apa, ini sebuah progres ya. Pertemuan terakhir dia kalah, ini pertemuan terakhir dia menang, di sini dia kalah, tapi kalah pun rubber set. Jadi ini menjadi pengalaman yang berharga buat Alwi Farhan ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya. Nah teman-teman, ini satu pertandingan yang saya tonton tadi teman-teman. Kebetulan saya tonton ya, yaitu pasangan Lani Siti menghadapi pasangan Perlitantina Muralitaram dari Malaysia ya. Tadinya teman-teman saya pikir Indonesia akan menambah wakilnya di babak perempat final ya, dengan meloloskan Lani dan Siti. Namun sayang sekali ya, mungkin kalian yang nonton langsung di stadion kayaknya gergetan sekali, gemes sekali dengan pertandingan ini ya. Di babak ketiga terutama teman-teman ya, di set penentuan itu Lani Siti sempat unggul cukup jauh 4 atau 5 angka, tapi dikejar dan akhirnya dibalikan keadaan, kejar mengejar terus setelah interval sampai di poin-poin krusial di angka 17. Pemain kita seperti kehilangan arah dan pasangan Malaysia melaju terus sampai dengan skor 21-17. Sayang sekali Lani Siti harus gugur teman-teman. Itulah daftar pemain kita yang gugur hari ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan utarakan di kolom komentar ya. Dan teman-teman, kita masih punya harapan lagi ya. Ada 2 wakil lagi yang belum bertanding, nanti akan saya tampilkan di slide berikutnya. Nah sekarang kita lihat dulu untuk wakil kita yang lolos ya. Ada 3 ya, yaitu Adnan Indah yang sedang mempesona ya. Ada Jafar Felisa, ada Adnan Indah. Ini apakah tanda-tanda munculnya bibit-bibit unggul di ganda campuran? Ya saya nggak tahu teman-teman, silakan sekali lagi berkomentar di kolom komentar ya. Nah ada pula Putri Kusumawardani ya, di sini mengalahkan pemain Thailand ya, harus bermain rubber set, takluk di game pertama, namun akhirnya bangkit di game kedua dan ketiga dengan skor yang sangat telak ya, 21-9, 21-8. Nah Anda ini yang tadi Ana Tiwi ya, berjumpa dengan rekan mereka sendiri dari Indonesia dan mereka yang lolos. Jadi ada 3 wakil ini yang berhak mewakili kita di babak perempat final, plus kita masih punya harapan dari sektor ganda putra ya. 2 wakil kita di sektor ganda putra belum bertanding saat video ini saya buat, dan saya mungkin menaruh harapan 80% lah untuk pasangan Sabar dan Reza. Kalau untuk Fajarian ini agak berat, tapi mudah-mudahan bisa. Jadi kalau seandainya mereka berdua pasangan ini lolos, maka kita akan menambah menjadi 5 wakil di perempat final teman-teman. Oke sahabat lovers, sekarang kita melihat calon lawan dari pemain kita di babak perempat final. Yang pertama untuk Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil. Mereka akan menghadapi pasangan Perancis ya, Tom Chiguel Delphine Delroy teman-teman ya. Nah ini kita lihat sedikit ya. Nah
Pasangan kita Adnan dan Ida mengalahkan pasangan Singapura di babak 16 besar 2 set langsung, sementara pasangan Prancis juga mengalahkan pasangan Thailand 2 set langsung. Skornya pun tidak jauh berbeda ya. Hanya di game kedua pemain kita menang dengan skor yang cukup jauh ya. Namun itu bukan menjadi jaminan ya. Kalau saya sih prediksi sepertinya Adnan Indah akan mendapatkan hasil positif lagi untuk melaju ke semifinal. Kalau teman-teman seperti apa ya? Yang pasti mari kita doakan yang terbaik buat Adnan dan juga Indah ya. Oke, next di sini ada Putri Kusumawardhani menghadapi Akane Yamaguchi ya, sebagai unggulan ketiga nih Akane Yamaguchi ya. Tapi ya kita tahu performa Akane belakangan memang sudah mulai menurun ya. Mudah-mudahan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Putri Kusumawardhani. Nah, kita coba spill sedikit ya untuk lawan mereka di babak 16 besar ini. Akane berhasil lolos dengan mengalahkan pemain Taipei 2 game langsung. Kemudian untuk Putri Kusumawardhani harus bermain susah payah rubber set mengalahkan pemain Thailand ya. Di game kedua dan ketiga menang dengan cukup telak ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk menghadapi Akane Yamaguchi ya. Ini dia yang saya bilang wakil kita yang tidak kalah berat juga berjumpa dengan lawan yang tidak kalah berat ya. Yaitu pasangan Ana TV akan menghadapi pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee So-hee ya. Wow, ini unggulan 3 menghadapi unggulan 8 ya. Dan ini dia pemain kita lolos dengan mengalahkan rekan mereka sendiri. Sementara pemain Korea Selatan itu mengalahkan pemain kita yaitu Apriani Feby. Jadi kesempatan yang sangat bagus untuk membalaskan kekalahan Apriani dan Feby. Mudah-mudahan bisa ya untuk Ana dan TV teman-teman. Oke sahabat Badminton Lovers, ada beberapa catatan yang saya buat di sini. Yang pertama yaitu Merah Putih kirim 12 wakil ke babak 16 besar. Namun saat ini baru bisa meloloskan 3 wakilnya di perempat final ya. Masih ada 2 wakil lagi yang akan bertanding di sektor ganda putra. Mudah-mudahan dua-duanya menang, menambah wakil kita yang bermain di perempat final. Dengan 3 catatan ini, ada pertanyaan terakhir yang harus kita jawab bersama-sama. Saya jawab di sini, teman-teman jawab di kolom komentar ya. Apakah perempat final menjadi pencapaian tertinggi kita? Kira-kira teman-teman berpendapat seperti apa? Kalau saya sih seandainya teman-teman ya, seandainya di perempat final ada yang lolos nih, kayaknya mungkin di ganda campuran 1 ya. Plus kalau ganda putra lolos nih, mungkin ada 1 juga yang lolos ke semifinal. Nah, apakah semifinal kita bisa lolos? Saya nggak tahu juga. Jadi teman-teman sekali lagi silakan berpendapat di kolom komentar. Oke Sobat Badminton Lover, Sobat Orang Biasa, itu tadi sedikit pembahasan mengenai Kapal Api Indonesia Open 2025 khususnya di babak 16 besar dan nanti besok di babak perempat final teman-teman ya. Sekian informasi dari saya, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal kurang berkenan karena teman-teman sedang berada di channel Orang Biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye-bye.